Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herla dengan nomor induk mahasiswa A1GP2500123. Saya berasal dari LPTK Universitas Bengkulu. Asal sekolah mengajar saya dari SD Negeri 169 Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan melakukan praktek uji kinerja dengan materi rantai makanan di kelas 5 SD Negeri 169 Oku. Demikian, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semangat sekali. Berarti udah siap untuk belajar ya? Sebelum belajar, agar pelajaran yang kita peroleh nanti lebih berkah dan bermanfaat, kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak mau mengecek kehadiran kalian. Ada nggak teman kalian yang hari ini nggak sekolah? Siapa? Riko. Riko, kenapa Riko? Sakit. Baiklah, karena teman kita sakit, kita doakan bersama. Mudah-mudahan teman kita Riko diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Nah, udah makan belum tadi pagi? Udah makan semuanya? Nah, Bapak punya pertanyaan nih. Apa yang kalian makan tadi pagi? Hah? Oh iya, ada yang nasi, ada yang makan telur aja. Makan telur aja? Nasi ya? Nasi goreng. Siapa yang makan nasi? Siapa yang makan nasi? Oh iya, semuanya makan nasi. Hampir semuanya makan nasi. Coba, nasi itu dari mana asalnya? Dari padi, pinter. Nah, bagaimana dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Mereka butuh makan nggak? Butuh makan. Apa makanan mereka? Padi. Iya, ada yang makan padi. Hah? Iya, benar. Apa? Iya. Iya, ada yang makan wortel, ada yang makan ikan. Ya, intinya ada hewan yang makan wortel, ada makan ikan, ada yang makan daging. Nah, menurut kalian, apakah semua makhluk hidup itu saling membutuhkan makanan untuk bertahan hidup? Butuh nggak? Butuh nggak? Ya pasti butuh ya. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan untuk bertahan hidup ya. Begitupun dengan kita. Kita juga memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Di sini Bapak punya video. Nanti kalian perhatikan ya videonya. Nih, video hewan yang sedang mencari makanan. Dari video yang kalian lihat, mengapa coba elang tadi mencari makan? Iya, Wahyu, benar Wahyu. Apa? Untuk bertahan hidup. Ada lagi? Untuk apa? Iya, biar tidak mati. Biar tidak mati itu sama saja untuk bertahan hidup. Bagaimana jika makanan yang dia makan, ikan tadi, nggak ada, punah? Bagaimana? Hah? Elangnya akan mati lah kalau dia nggak ada lagi yang dimakan, ya. Kita juga kalau tidak makan akan
mati. Kita makan membutuhkan energi. Ya. Nah, tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Kita hari ini akan belajar tentang rantai makanan. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, apa itu bacanya? Peserta didik mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Agar kalian memahami materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Cuman sebelum kita nonton video, agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Oke? Semuanya tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, ini videonya yang akan Bapak tampilkan. Nanti kalian perhatikan ya. Nanti akan Bapak tanya setelah video selesai. Petani berjalan ke sawahnya untuk menanam padi. Dengan penuh semangat, ia menyiapkan bibit-bibit padi dan menanamnya dengan hati-hati di tanah yang subur. Tadi video sekilas tentang rantai makanan, ya. Nah, sekarang kalian akan Bapak tanya apa yang kalian sudah lihat dari video tadi. Apa saja yang udah kalian lihat dari video tadi? Ada padi, terus tikus, apa lagi? Ada ular, terus elang, ya. Ada siapa lagi? Ada Pak Tani ada nggak? Ada Pak Tani, ya. Sudah cukup? Pak Tani. Ya. Menurut kalian, menurut kalian apa sih rantai makanan itu? Makanan pada hewan. Apa? Urutan makanan pada hewan. Urutan makanan pada hewan. Ya, benar apa yang disampaikan Kutbi tadi. Urutan makanan pada hewan. Kita kasih tepuk tangan buat Kutbi. Ya. Kata Kutbi tadi apa? Rantai makanan adalah urutan makanan pada hewan. Lalu, nah dari video yang kalian lihat tadi, siapa yang pertama kali membuat makanan, yang menghasilkan makanan siapa? Pak Tani. Nah, kurang tepat. Ada yang lain? Padi. Iya, siapa ini namanya? Sophie. Ya, Sophie. Tepat jawaban Sophie tadi ya. Yang pertama kali membuat makanan adalah padi. Dari mana coba padi buat makanannya? Dari hasil fotosintesis. Nah, apa yang terjadi apabila salah satu dari rantai makanan tadi ada yang hilang? Misalnya, apa yang terjadi? Hewan yang lain mati. Iya, benar Kutbi ya. Hewan yang lain akan mati. Ada yang lain? Kalau salah satu dari rantai makanan hilang tadi, apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Ya, apa tadi? Jawabannya hewan yang lain. Hewan yang lain akan mati. Terus terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Nah, dari video yang sudah kita lihat tadi, kita paham bahwa hewan, tumbuhan itu saling membutuhkan.
Membutuhkan. Proses memakan dan dimakan itulah rantai makanan. Nah, Bapak punya sebuah permainan nih. Bapak minta salah satu dari kalian nanti untuk mencocokkan, mengurutkan rantai makanan. Oke, dari rantai makanan yang pertama, siapa yang mau maju? Coba Sophie. Sophie maju, Sophie. Nanti kamu pindahkan mana yang kamu tunjuk. Ini pindah ke sana misalnya. Apa Sophie yang pertama? Tikus pindah ke mana? Terus? Pindahkan ke mana? Apa lagi? Mau diganti ya? Ganti ke mana? Pindahkan. Ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Sophie. Dari permainan tadi, kalian sudah mulai memahami apa itu rantai makanan. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang rantai makanan, peran-peran di dalam rantai makanan. Rantai makanan itu adalah proses memakan dan dimakan. Nah, dalam rantai makanan ini, ya, pelaku dalam rantai makanan ini ada 3 pelaku, ya. Yang pertama itu ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer, ya. Nah, produsen yang pertama itu tadi ada produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri, seperti misalnya tumbuhan pada video itu ya. Nah, rumput menghasilkan makanannya sendiri. Dia juga bisa dimakan oleh makhluk lain. Coba siapa yang memakan rumput? Makhluk lain yang memakan rumput. Iya, sapi, benar. Siapa ini namanya? Randy. Ya benar, Randy. Wahyu? Iya. Kambing, Wahyu, benar juga. Siapa lagi? Ada yang tahu? Rusa. Intinya, produsen itu adalah makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, kebanyakan produsen itu adalah tumbuhan. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen ini ada beberapa tingkatan. Ada konsumen pertama atau sering juga disebut dengan konsumen primer. Ada konsumen tingkat 2. Di sini disebut konsumen sekunder, dan ada konsumen tersier. Nah, apa sih konsumen pertama atau konsumen primer itu? Konsumen primer itu merupakan pemakan produsen atau tumbuhan, pemakan tumbuhan. Yang kedua ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau disebut juga konsumen tingkat 2. Tingkat 2. Konsumen sekunder adalah organisme yang memperoleh makanan dari tingkat trofik di bawahnya, dari bawahnya ya, dari tingkat 1 tadi. Dalam tingkatan ini terdapat hewan-hewan karnivora, ya, hewan-hewan karnivora yang masih dapat menjadi mangsa bagi hewan lainnya. Hewan karnivora itu hewan-hewan pemakan daging, ya. Nah, contohnya apa aja? Apalagi? Iya, serangga. Ada lagi enggak? Hah? Iya, ular juga termasuk ya. Ada ular, ada tikus. Kalau belalang masuk enggak? Enggak lah ya. Belalang itu termasuk apa tadi? Hewan pemakan rumput. Dia termasuk ke dalam konsumen tingkat 1. Habis rumput dimakan sama belalang, baru yang memakan belalang ini ya. Nah, itu tadi adalah konsumen sekunder. Dah paham tentang konsumen sekunder? Nah,
Selanjutnya ada konsumen tersier, ya. Konsumen tersier ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen puncak. Nah, biasanya konsumen puncak itu merupakan hewan yang tidak bisa dimakan lagi, ya. Contoh hewan konsumen tersier itu apa aja? Singa, ya. Buaya, elang, gajah juga ya. Iya, gajah. Siapa yang mau makan gajah? Masa elang mau makan gajah? Ya enggak. Nah, ini disebut konsumen tersier atau konsumen tingkat puncak. Selanjutnya ada dekomposer atau pengurai, ya. Dia sering juga disebut tukang bersih-bersih alam. Nah, dekomposer atau pengurai itu adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Disinilah siklus rantai makanan dimulai lagi, ya. Dari contohnya tadi apa? Dari padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Ketika elang mati, kalau nggak dibersihin sama dekomposer ini, pengurai ini, maka bau busuk, ya. Kalau nggak ada pengurai gimana coba? Bau kan, ya. Maka nanti diuraikan oleh pengurai, dia jadi tanah lagi, jadi humus. Lalu humus itu dimakan lagi oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan dari situ berfotosintesis menghasilkan, ya, terus seperti itu berputar. Maka disebut rantai makanan. Udah paham belum? Di sini Bapak punya contoh rantai makanan. Kalian perhatikan contoh rantai makanan ini. Di sini ada apa ini? Gambar apa? Gambar rumput. Rumput di sini berperan sebagai apa? Kenapa dia berperan sebagai produsen? Karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri, ya. Setelah itu rumput dimakan oleh apa? Oleh kelinci. Di sini kelinci berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 1, ya. Konsumen tingkat 1. Kelinci itu termasuk hewan apa tadi? Hewan pemakan tumbuhan tadi? Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora, ya. Selanjutnya ada apa? Gambar apa itu? Rubah, ya. Rubah apa kucing? Rubah makan kelinci, ya. Ya. Rubah di sini berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Lalu ketika rubah mati akan dimakan oleh bakteri, ya. Oke, kalau kalian sudah paham tentang rantai makanan, di sini coba kalian perhatikan lagi. Di rantai makanan ini ada panah-panahnya. Panah dalam rantai makanan itu menunjukkan arah aliran energi dan hubungan makanan antar organisme. Makanya panah selalu mengarah ke makhluk hidup yang memakan. Selalu mengarah kepada makhluk hidup yang memakan. Contohnya ini rumput, panahnya ke arah kelinci, kelinci arah ke arah rubah, terus seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok. Bapak akan buat kelompok, nanti kalian mengerjakan tugas secara berkelompok, ya. Bentar, ya. Nah, Bapak bagi dulu ya kelompoknya. Karena ini kursinya udah sesuai dengan kayaknya berkelompok-kelompok, ya. Maka Bapak bagi aja. Ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 2 ini, ya. Perhatikan lembar kerja kalian. Perhatikan. Di sini
di depan ada nama kelompok. Nanti ditulis, misalnya kelompok 1. Ditulis 1 atau angka 1. Lalu nanti kelasnya ditulis kelas 5. Jangan lupa kelasnya ditulis juga ya. Nah, tugas kalian, nah di lembar berikutnya coba lihat. Lembar berikutnya ada gambar apa? Ada gambar hewan. Ada gambar hewan dan tumbuhan ya. Di situ nanti gambar-gambar ini kalian tentukan yang mana sesuai dengan ekosistemnya. Nanti gambar ini dipotong, kalian tempelkan, sesuaikan dengan ekosistem yang diminta di tugasnya, ya. Di sini lihatin. Di sini di bawahnya dibaca. Ekosistem ini punya saya contohnya ya. Ekosistem di sungai. Nah, nanti kalian cari di sini yang mana ekosistem di sungai itu. Selama proses kalian bekerja sama, Bapak nanti akan keliling untuk menilai ya, apakah kalian kompak enggak ketika bekerja sama. Waktunya 5 menit ya untuk ya, kamu tentukan, ini ditentukan. Nah, ini ditentukan, ini ekosistem di hutan. Kamu cari gambar yang ekosistem di hutan. Ya. Ya, kamu potong, kamu nanti tempelkan ke sini ya. Ini ekosistem apa? Di padang rumput ya? Ya, kamu cari ya. Mana yang sesuai di ekosistem di padang rumput. Yo, dikerjain. Kompak. Yo, semangat. Sudah selesai semuanya? Sudah. Yang semangat dong. Sudah selesai semuanya? Nah, ya, kalau sudah sekarang silakan kelompok 1 untuk presentasi maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang rantai makanan pada ekosistem di sawah dan ekosistem di kebun. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan diskusi yang sudah kami lakukan bersama teman-teman di kelompok kami. Coba yang lainnya. Rantai makanan pada ekosistem di padang rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang rantai makanan pada ekosistem di hutan dan ekosistem di gurun. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa tumbuhan kaktus berperan sebagai produsen? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa tumbuhan kaktus berperan sebagai produsen? Karena tumbuhan kaktus menghasilkan makanan sendiri melalui hasil fotosintesis. Demikian jawaban dari kelompok kami. Ya, kenapa tumbuhan kaktus itu berperan sebagai produsen? Karena tumbuhan kaktus itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Makanya tumbuhan kaktus disebut sebagai produsen. Sudah baik ya jawaban yang disampaikan oleh kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditutup.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rantai makanan pada ekosistem di sungai dan ekosistem di hutan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Mengapa rantai makanan itu penting bagi kehidupan di bumi? Ya. Kenapa rantai makanan itu penting bagi kehidupan di bumi? Iya, agar terjadi keseimbangan ekosistem. Apa yang terjadi jika salah satu dari ekosistem ini punah atau enggak ada? Bagaimana cara kita agar menjaga rantai makanan ini agar tetap seimbang? Bagaimana caranya? Iya, dengan cara mengelola sumber daya alam dengan baik. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, ayo kita baca bersama-sama. Apa yang pertama? Adalah proses perpindahan makanan dari produsen. Nah, rantai makanan itu adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Kita harus menjaga keseimbangan alam. Jika satu bagian terganggu, seluruh rantai makanan akan terganggu. Saya ada 2 pertanyaan, ya. Silakan dijawab secara langsung. Apa saja yang sudah kalian ketahui hari ini? Coba Augis, apa yang sudah kamu ketahui hari ini? Melihat cara ulang berpindah. Bapak akan memberikan latihan agar pemahaman kalian lebih mantap lagi. Bapak akan kasih kalian latihan, kalian kerjakan ya. Secara mandiri ya. Kalian baca, cermati, kasih nama. Yo, 1 menit lagi ya. Sudah? Sudah. Sini kalau sudah dikumpulkan, saya ambil aja. Oke. Namanya tadi udah ya. Untuk latihan kalian nanti akan saya nilai ya. Untuk materi selanjutnya di minggu depan kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan dan dampaknya ya. Kita akan mempelajari apa? Jaring-jaring makanan. Iya, jaring-jaring dan makanan dan dampaknya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini ya. Jangan lupa untuk peralatannya silakan dimasukkan ke dalam tas. Masukkan dulu ke dalam tas. Sampah-sampahnya dikumpulkan nanti dibuang ke tong sampah. Udah semuanya? Kalau semuanya sudah rapi, sudah siap, sebelum pulang sebaiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Selamat siang, Bapak ucapkan terima kasih juga untuk hari ini. Bapak akhiri untuk pelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.